sambil bilang kayak wah ini relate banget gitu ya. Tapi tenang nih Talita, kita nggak cuma curhat berdua aja dan ngobrol berdua. Tentunya kita bakal kedatangan bintang tamu yang super spesial, super keren dan super seru. Wow. Nah, langsung aja yuk. Langsung aja. Nah, tapi sebelum gue lebih lanjut lagi nih Revalda, kira-kira gue pengen nanya nih, semester 5 tuh gimana sih Revalda? Duh, pastinya berat ya, apalagi udah kelihatan tuh yang namanya PI. Tugas kelompok juga ada, tugas individu juga ada, pastinya berat dong ya Tal. Tapi ya tetap semangat aja sih aku jalanin. Betul banget, gue setuju banget sih Revalda kayak lu, karena gue sendiri pun juga ngerasain kayak kita tuh udah mulai dikejar-kejar PI ya, apalagi udah mulai disuruh nyusun gitu ya, apalagi terus belum kerja kelompok, terus juga tugas-tugas pribadi, apalagi praktikum-praktikum ya. Bener banget, Kita harus ya. manage waktunya Bener. gitu. Nah tapi sebelum lanjut nih Revalda, gue mau ngasih tahu ke teman-teman jangan kemana-mana dulu karena kita bakal balik lagi dan ngebahas lebih dalam lagi yang pasti seru-seru banget dong. Iya. Sampai jumpa di pesan-pesan berikut ini, tetap di Ruang Bicara, tempat cerita, tempat inspirasi. Nitip dong. Nitip dong, nitip ya. Nitip dong. Ini juga ya, tiga-tiganya. Pas kamu kekecilan, pakai ini aja nih. Kalian mau pindah rumah? Kita sekolah aja sama rumah. Bisa kalian isi di sini. Langsung aja buruan dibeli di kamar sekarang. Bagi dua. Oke sobat ruang bicara, kita bakal balik lagi. Dan seperti tadi nih, lo udah menyinggung bahwa kita tuh nggak curhat sendirian aja nih Revalda. Kita udah kedatangan tamu nih yang istimewa banget ya. Langsung aja kita sambut Bang Kemal. Selamat datang Bang Kemal. Selamat datang, silakan duduk. Halo semuanya. Hai. Senang banget nih bisa ngobrol bareng kalian di ruang bicara nih, apalagi topiknya deket banget nih sama kehidupan gue sehari-hari. Nah, Bang Kemal ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma yang lagi hektik-hektiknya nyusun skripsian ya Bang Kemal ya. Oke, betul banget nih lagi di fase stres banget lah, apalagi kan lagi ada KKL, sempro, cuman ya karena dari semua itu kita harus jalanin lah ya, apalagi ini kan lagi momen terakhir di kampus nih. Betul. Nah, gue tuh penasaran nih Bang Kemal, kira-kira dari semua hal di semester akhir, apa sih yang paling berat buat Bang Kemal sendiri tuh? Yang paling berat buat gue yang pasti karena lagi banyak tugas, terus hektik juga ya, yang pasti pertama itu manajemen waktu sih. Setuju. Manajemen waktu itu sulit banget ya, terus belum lagi kita bimbingan kan, kalian udah ngerasain kan bimbingan Iya, kayak gimana kan, bener-bener. rasanya Iya, hari-harinya bener itu gila sih, banget. jadi kita harus bisa ngatur energi lah, biar waktu kita tuh nggak sia-sia gitu. Nah, bener banget nih, relate banget ya Sobat Ruang Bicara pembahasan kali ini. Siapa nih, aku mau nanya dulu nih, siapa nih di studio ini yang lagi hektik-hektik banget ngerjain tugas sambil bimbingan PI? Angkat tangannya dong. Oke, tenang semuanya, karena abis ini kita bakal gali lebih dalam lagi gimana cara Bang Kemal menjaga semangatnya biar nggak tumbang di tengah semua hektik dan revisian kali ini. Tapi sebelum itu, teman-teman semua, kita rehat dulu sebentar. Oke, jangan kemana-mana ya teman-teman semua, karena kali ini kita bakal kupas tuntas tips and trik dari Bang Kemal. Tetap di Ruang Bicara, tempat cerita, tempat inspirasi.
lagi bareng gue Talita, Revalda, dan ada Bang Kemal yang udah kita panggil istimewa banget nih tamu undangan kita yang masih semangat dan pastinya kita di sini bukan cuma ngobrol-ngobrol biasa tapi kita ngasih tips-tips seputar mahasiswa semester akhir nih. Nah, Bang Kemal sendiri nih, tadi kamu udah mention soal manajemen waktu. Bang Kemal sendiri gimana sih cara manajemen waktu biar semuanya tetap ke-handle dan tetap efektif berjalannya? Yang pertama kita sih harus prioritas, itu paling penting ya. Terus kita juga harus bikin di notes gitu istilahnya. Misalkan notesnya kayak apa sih yang harus kita kerjain duluan gitu dari awal sampai akhir. Nah kita harus prioritasin yang mana yang kita harus kerjain duluan dan mana yang kita harus kerjain di akhir gitu. Itu paling penting sih. Oke, setuju banget karena kita juga harus nge-planning ya, kira-kira prioritas utama kita apa sih gitu kan ya. Nah tapi di Bang Kemal, gue penasaran kira-kira siapa sih orang yang paling banyak ngebantu selama ini di masa-masa hektik semester akhir nih? Oke, yang pasti kalian juga yang pertama pasti ada dosen pembimbing ya. Setuju banget. Nah terus teman-teman seperjuangan kita lah yang pasti bakal ngebantu kita dalam bantu tugas, bantu yang lain-lainnya pasti itu perlu banget sih gitu. Benar. Relate banget ya pembahasan kita topik kali ini. Setuju. Nah, terus mahasiswa Universitas Gunadarma, aku setuju banget tuh sama apa yang udah dibilangin sama Bang Kemal sendiri. Kadang tuh kita cuma butuh didengerin. Betul. Jadinya beban di kepala kita juga nggak terlalu banyak ya. Benar-benar, karena kita juga harus meluapkan apa yang ada di pikiran kita nggak sih, curhat dikit-dikit gitu kan ya. Nah, tapi Bang Kemal, banyak loh mahasiswa yang kayak ngerasa tertekan gitu, kayak pressure kali ya di masa-masa semester akhir ini. Nah menurut Bang Kemal sendiri, kira-kira mereka tuh kenapa sih bisa sampai begitu? Mungkin kenapa mereka ngerasa kayak gitu ya? Mungkin karena lagi banyak tugas dan banyaknya kayak entahlah dari skripsi, dari sempro, mungkin mereka berpikir kayak, aduh, gue takut gagal nih, gue takut nggak bisa nih ngerjain sesuatu ini gitu. Terus kita juga nggak boleh ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain karena kita punya ritmenya masing-masing gitu. Nah, bener banget. Aku suka banget sih sama statementnya Bang Kemal itu sendiri karena sekecil apapun progresnya itu tetap progres yang harus kita hargain buat diri kita sendiri. Betul, setuju banget. Kita harus menghargai semua progres yang udah kita jalani. Nah, Bang Kemal, tapi kalau lu sendiri gimana sih cara ngejaga mental lu tuh tetap stabil biar nggak burnout gitu? Kalau dari gue sendiri ya mungkin gue harus tidur yang cukup, nggak boleh begadang, itu paling penting sih. Karena kalau begadang itu bakal bikin badan kita capek gitu. Terus mungkin jangan lupa kita self reward juga kali ya. Apa kita tuh? Mungkin Self-rewardnya tuh? kayak nonton film bareng pacar gitu. Oh, ya bener. Jadi ada Not rasa semangatnya banget ya. gitu. Bener, setuju. Oke. Nah, tadi kan udah tuh insightful banget kan ya Bang Kemal. Tapi kita mau break dulu nih ngomongin yang serius-serius karena kita bakal main games tipis-tipis nih bareng Bang Kemal. Langsung aja Talita. Oke, nah betul banget Revalda. Tadi kan kita udah ngebahas, udah mulai rada dalam gitu ya Bang Kemal. Nah, gua mau ngajak Bang Kemal, kita buat main This or That nih Bang Kemal. Bener, langsung aja sikat gak sih? Oke, jadi nanti Bang Kemal bisa pilih pilihan yang udah kita kasih ya. Oke, langsung aja kali ya Revalda kita masuk. Untuk Bang Kemal sendiri nih, kira-kira lebih prefer untuk kerjain tugas itu sendiri di suasana yang sunyi gitu atau tipe yang ngerjain rame-rame bareng teman-teman? Kalau gue sih prefer ya lebih ngerjain tugas bareng teman-teman sih, karena mungkin dari temen itu gue bisa minta tolong kayak gimana sih cara ngerjain yang ini, jadi bisa dibantu gitu sama Oke. teman-teman lain gitu. Oke, setuju banget sih Tal. Karena tuh emang kalau misalnya ngerjain bareng temen tuh bisa meringankan lah ya, terus bisa sharing juga dan ingat sharing is caring ya guys. Betul, Nah, sharing is caring. pertanyaan berikutnya nih, Bang Kemal itu lebih prefer kelas online di rumah atau kelas offline di kampus? Kalau gue prefer kuliah di kampus offline. Oke, kenapa tuh? Jadi materi yang apa yang dosen kasih itu lebih masuk ke kita gitu. Kalau online kita kadang suka nggak masuk gitu ya, dan ntar kita tiduran. Iya, benar, setuju banget. Ntar kita scroll TikTok, ya kan? Bener Apa gitu. banget. Iya sih, gitu. Jadi kalau kuliah online tuh lebih banyak ke distract-nya nggak sih? Betul. Iya. Oke, nah teman-teman semua seru banget pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum itu nih Revalda, tadi kan kita udah seru-seruan, udah ngegali juga.
Nah, tapi selanjutnya, segmen selanjutnya pasti bakal lebih seru banget karena bakal ada tip pamungkas dari Bang Kemal untuk para pejuang skripsi di semester akhir nih. Tetap di Ruang Bicara, tempat cerita, tempat inspirasi. Kenapa sih Cuk? Aku kayak lemes banget. Mantap. Nih, cobain. Apa nih? Cobain. Mata ngantuk? Nari kafe solusinya. Nah, ini dia segmen terakhir kita nih Sobat Ruang Bicara. Nah, waktunya kita dengerin tips-tips ultimate dari Bang Kemal buat bertahan di semester akhir nih. Kira-kira gimana tuh tipsnya Bang Kemal? Langsung aja Bang Kemal kasih nih wejangannya buat kita nggak sih? Oke, yang pertama ya, komunikasi yang baik sama dosen itu penting banget gak sih pasti. Terus yang kedua, gue udah bilang kalian harus nikmatin prosesnya, jangan fokus sama hasilnya doang. Karena kalau nggak nikmatin prosesnya nanti hasilnya bakal jelek. Terus jangan bandingin diri kita sama orang lain. Itu aja sih. Gue setuju banget sama statementnya Bang Kemal ini, emang keren banget dan so meaningful ya Talita ya. Bener, dalam banget ya Dalam Revalda. banget, Nah, iya. kadang kita tuh juga suka lupa karena tiap orang tuh punya garis finishnya masing-masing. Bener banget. Kayaknya makanya kita jangan ngebanding-bandingin ya sama orang lain gitu. Dia udah selesai tapi kita belum, jangan dibanding-bandingin gitu ya. Skripsi boleh tapi jangan lupa sama diri sendiri teman-teman. Ya, betul banget. Nah, terima kasih buat Bang Kemal udah berbagi cerita inspiratif ya buat kami semua nih di Ruang Bicara. Oke, sama-sama. Semoga cerita gue bisa memotivasi kalian yang lagi berjuang nanti di semester akhir. Amin. Nah, buat sobat Ruang Bicara, jangan lupa saksikan Ruang Bicara setiap minggunya karena bakal ada bintang tamu yang seru-seru banget nih dengan pembahasan yang seru. Sampai jumpa di Ruang Bicara.